Halo, mulai hari ini setiap minggu gue akan publish satu konten yang gue sebut Sanak Ranca. Jadi konten ini tujuannya adalah ajang buat ngobrol-ngobrol dengan penulis-penulis atau teman-teman di komunitas buku, terutama penulis-penulis indie, karena kita tahu salah satu tantangan terbesar bagi penulis indie setelah berhasil menerbitkan buku adalah bagaimana membuat buku tersebut tersebar informasinya ke masyarakat sehingga mereka mengetahui ada sebuah judul buku yang bisa mereka baca. Nah, mudah-mudahan melalui konten-konten ini kita bisa saling berbagi satu sama lain apa saja yang kita hadapi dalam proses yang sangat panjang tersebut, dari ide sebuah cerita, kemudian membuat ide tersebut menjadi sebuah novel atau buku sampai akhirnya terbit, dan setelah itu bagaimana kita memasarkan, karena seperti yang teman-teman tahu sebagai penulis yang terbit dengan penerbit indie, biasanya tugas pemasaran promosi sebuah buku atau novel tersebut jatuh sepenuhnya ke tangan. Di pertama ini gue akan ngobrol dengan Citra Burkert. Dia kebetulan juga adalah seorang penulis yang berada di bawah naungan penerbit yang sama sama gue, One Page Media. Dan Citra ini sudah menerbitkan 4 novel, 2 novel solo dan 2 novel kolaborasi. Kita langsung saja ngobrol dengan Citra yang kebetulan domisilinya nggak di Jakarta, tapi di Jerman. Thank you udah join. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Citra ini kebetulan adalah salah satu penulis indie, sama seperti gue, dan kita kebetulan sama-sama dari penerbitan yang sama, ya Cit. Dan bedanya nih, Citra dibilang udah cukup senior lah dalam hal tulis-menulis, karena sudah menerbitkan 4 karya, 2 karya solo, dan 2 karya kolaborasi. Jadi udah 4 novel. Yes. Sementara gue tuh baru 1 nih, Cit. Ini gue promosi dikit, kelihatan ya, Ranca Bumi baru terbit lebih kurang 3 minggu lah, bulan lalu. Nah, yang menariknya kan dulu gue pikir proses yang paling susah itu untuk menerbitkan sebuah buku adalah saat kita dapat ide, kemudian menggodok ide itu menjadi sebuah buku. Nah, mungkin agak berbeda nanti pengalamannya dengan Citra. Kebetulan gue tuh emang tahun lalu memutuskan mau fokus jadi penulis. Jadi Ranca Bumi ini gue tulis cukup cepat lah untuk ukuran sebuah novel gitu, hanya sekitar 4 atau 5 bulan. Tapi setelah terbit ternyata bagian menulisnya itu tuh termasuk bagian yang cukup, apa ya, bukan mudah lah, tapi cukup bikin santai. Nah, sekarang yang justru menjadi tantangannya itu adalah bagaimana membuat novel ini sampai ke khalayak ramai, kemudian membuat mereka pengen membacanya. Ini bukan masalah royalti atau uang-uangan atau duit-duitan ya, tapi saya yakin Citra sebagai penulis dan penulis-penulis lainnya, saat kita mempunyai sebuah cerita, yang paling kita inginkan adalah bagaimana cerita itu tersebar, kemudian connect sama orang, dan orang bisa relate sama karakter-karakter yang kita ciptakan. Jadi tujuannya adalah itu. Nah, itu dari sisi gue. Sekarang gue pengen denger dari sisi Citra. Dulu tuh bagaimana sih sampai bisa punya ide dan kepikiran gitu untuk menerbitkan novel, sampai akhirnya bisa punya 4 judul yang ada nama Citranya di situ. Oke, Kak Diano. Ya, nggak jauh beda sebenarnya dengan, pengalaman pribadi Kak Diano ya. Kalau kita bicara soal menulis, buatku pribadi menulis itu sebagian dari hobiku dari kecil, sejak kecil, dan aku tidak pernah menuntut diriku sendiri sebenarnya untuk menciptakan sebuah karya dan menerbitkannya hingga menjadi penulis indie dan sebagainya. Itu sebenarnya Eee, tidak terpikirkanlah olehku sebelumnya ya. Aku hanya menulis sesuai keinginanku, sesuai mood-ku, itu seperti sudah menjadi kebutuhan sehari-hariku. Sama seperti aku menulis diary yang kulakukan sejak aku kecil lah ya, sejak SD, SMP, SMA. Iya, dan mungkin karena aku juga senang membaca, senang menulis, akhirnya timbul juga keinginan untuk menulis karya sendiri, Hmm. begitu. Awal-awalnya aku juga bingung mau mulai dari mana, ide bagaimana. Sebenarnya ide awal aku dapat dari sebenarnya spontan-spontan seperti contohnya aku selesai membaca satu buku dan buku itu berakhir,
fantasiku tuh terus jalan gitu loh, Kak. Jadi karena aku mikir selanjutnya si tokoh A dan si tokoh B itu begini, begitu, Ya, begini, begini, kenapa ngapain ending-nya gitu harus ya. seperti ini. Hmm. Jadi, otakku itu seperti terus bekerja melanjutkan kisah mereka di luar buku yang kubaca. Dan aku pikir, kenapa aku nggak menulis ceritaku sendiri dan aku bisa tulis ending-nya sesuai keinginan dan harapan aku gitu loh. Akhirnya oke lah, aku buat sendiri. Tokohnya seperti ini, ide cerita seperti ini, konflik seperti ini dan sebagainya, aku kemas dan tentunya butuh proses karena aku tidak niat untuk menerbitkannya, jadi ya aku nulis hanya sekadar iseng ya, tidak ada deadline kapan harus selesai. Jadi ya karena itu juga novel pertamaku membutuhkan proses dan waktu yang sangat panjang hingga bertahun-tahun sampai akhirnya selesai dan berhasil diterbitkan. Begitu, Nah, itu kisah awalnya, Kak. nah, Singkatnya kalau seperti kalau itu. kalau gue lihat Citra itu pertama kali nerbitin justru bukan di Indonesia ya, tapi di Jerman gitu Mhm, ya. Sebelum 2 tahun kemudian akhirnya masuk ke penerbit indie di Indonesia. Nah, gimana waktu iya, itu? Kenapa kepikir menerbitkannya justru di negeri orang, padahal novelnya ditulisnya pakai bahasa Indonesia? betul. Mungkin pertama karena aku, sejak tahun 2008 sudah tinggal dan menetap di Jerman, dan aku ini tipe yang kadang-kadang kurang percaya diri gitu loh. Dan karena ini karya pertama aku belum berani langsung menyebarluaskanlah karyaku dan memberikan naskahku ke penerbit Indonesia, dan sebagainya gitu. Aku sebenarnya nggak yakin, belum yakin dengan kemampuanku, kemampuan menulisku maksudnya ya. Dan aku pikir, aku hanya ingin, terbit private, mandiri, untuk, aku sendiri pribadi dan aku, share bukuku itu ke teman-teman terdekat untuk dapat feedback dari mereka lah gitu. Aku kan pengen tahu juga pendapat mereka seperti apa tulisanku, karena kita nggak mungkin bisa menilai karya kita sendiri. Ya. Itu yang kurasakan gitu ya. Akhirnya aku cari-cari penerbit di Jerman aja lah, karena saat itu kan teman-teman dekatku di Jerman lumayan banyak juga teman-teman yang dari Indonesia ya dan suka membaca. Aku cari-cari dan aku menemukan satu penerbit indie di Jerman yang tidak rumit untuk bekerja sama dengan mereka dan mereka pun menerima karya-karya asing, nah, maksudnya karya dalam bahasa asing. Mereka memberikan 2 option dengan ISBN atau tanpa ISBN. Aku memutuskan tanpa ISBN. Why? Kenapa? Karena, jika aku meminta ISBN dari mereka, mereka ingin aku tekan kontrak dengan mereka dan memberikan tanda tangan dengan persyaratan dan perjanjian yang cukup, rumit dan panjang dan risikonya aku tidak akan bisa menerbitkan karyaku di penerbit lain, Iya, gitu, iya. selama aku terikat kontrak dengan mereka. Jadi Makanya, mungkin karena itu juga hmm, jadi mungkin buat kenapa, Kak? ya informasi buat yang lagi liatin konten kita ini, ISBN itu adalah International Standard Book Number ya. Jadi ada 13 digit Iya, nomor yang menjadi kode unik dari buku tersebut. Nah, seperti Citra bilang, iya. kalau sebuah penerbit mengeluarkan itu atau mereka mengurus itu buat kita, artinya ya kita harus sign kontrak dalam jangka waktu tertentu lah. Benar, karena dalam kode ISBN itu tercantum juga aku kurang paham sebenarnya kode kesekian atau kode awal yang Punya penerbit. menunjukkan Ya. iya, benar, kode penerbit. Karena itu penerbit ingin kita sign kontrak dengan mereka ya. Dan ya akan aku, juga berpikir membuka peluang lah untuk suatu saat menerbitkan karyaku di Indonesia, jadi aku pikir, "Ah, tidak perlulah pakai ISBN, ku-skip aja, toh ini untuk coba-coba dulu awalnya kan." Dan, terbit satu buku, feedback lumayan positif begitu, dan teman-teman banyak yang menanyakan kelanjutan ceritaku seperti apa. Itu secara tidak langsung menambah semangatku untuk terus menulis ya. Mereka pun sangat support saat itu, dan aku pun akhirnya, on fire banget nih, aku harus lanjut menulis gitu, aku ingin menciptakan karya berikutnya kasarnya kan. Akhirnya aku lanjut, muncullah novel keduaku ini termasuk sambungan dari novel pertama. Sama seperti yang pertama aku terbitkan dulu di Jerman, dan ku share ke teman-teman, di Jerman dan di negara Eropa lainnya yang aku kenal, yang kebetulan mereka berasal dari Indonesia. Ya, dan semakin seiring berjalannya waktu, makin banyak juga yang tertarik ingin membaca bukuku, temannya si A, temannya si B, dan sebagainya. Akhirnya aku pun timbul keinginan untuk menerbitkannya di Indonesia, Kak. Hmm. Eee, dan 2 tahun kemudian ya, tahun 2019 akhirnya aku menemukan satu penerbit indie di Indonesia yang mau bekerja sama denganku menerbitkan 2 karyaku sekaligus, di waktu yang bersamaan, gitu. Hmm. Kenapa ada jeda 2 tahun? Ya dalam 2 tahun ini aku benar-benar mengumpulkan feedback, mengumpulkan keberanian dan keyakinan diriku sendiri begitu, Kak. Jadi ya seperti
yang ku bilang dan Kak Dian bilang segala sesuatunya butuh proses dan itu tidak mudah. Jadi Sangat-sangat sebenarnya rumit. dalam Mhm, 2 tahun itu, kan ya, banyak feedback, udah dibaca oleh, temen lah, temennya temen, intinya, dalam pasar yang masih terbatas gitu ya, Cit. Nah, benar. eee, waktu terbit di penerbit Indonesia, apakah ada re-editing lagi dari terbitan asli di sana, atau Citra cuma kayak minta editor Indonesia ngeliatin EYD, grammar, kata Oke. efektif atau Ya enggak? ini juga sepertinya perlu aku sampaikan, waktu aku terbit di Jerman ini karena aku tidak, terikat kontrak dengan mereka, jadi itu benar-benar mandiri, itu benar-benar mandiri, Kak. Jadi, mereka tidak memberikan, jasa editing, layouting, atau cover making gitu, semua ada di tangan aku, karena aku benar-benar mandiri, jadi mereka pengen terima bersih lah. Mereka hanya, mau terima segala sesuatunya sudah di-layout, sudah diedit, dan beserta cover dengan ukuran yang mereka mereka kasih info ke kita. Jadi setelah aku submit naskahku, mereka kasih ukuran panjang, lebar, tebal, dan sebagainya sampai berapa milimeter yang harus dilebihkan untuk mereka cut nanti saat, proses cetak ya. Ya. Itu aku bener-bener buat sendiri, Kak. Jadi, aku tidak mengenal editor sama sekali saat itu. Jadi karya-karya aku yang terbit di Jerman itu murni hasil editingku, hasil layoutku sendiri, dan cover pun buatanku murni sendiri. Karena aku benar-benar Oke. tidak ada kenalan dan aku ya aku pikir-pikir juga ada kebanggaan tersendiri loh, Kak, kalau kita mengerjakan satu paket itu benar-benar sendiri tanpa melibatkan orang lain ya. Walaupun mungkin Rasa, hasilnya tidak ininya sesempurna ya, yang rasa effort, kerja kerasnya gitu ya, sampai akhirnya jadi iya, bentuk buku. Nah, balik lagi tadi, ke apa namanya, ke pertanyaan awalnya, berarti saat terbit di penerbitan Indonesia, sempat ada re-editing yang major nggak? Mungkin dari plotnya, dari major enggak sih. konfliknya gitu? Eee, Sejauh ini ya, lanjut nih ke penerbit Indonesia sekarang ya. Setelah di Jerman semua pegang sendiri, masuk penerbit Indonesia, mereka sedia editor, editor dari pihak penerbit lah kasarnya ya. Dan kebetulan, ya aku hanya menyerahkan naskahku, mereka editing sesuai layout mereka juga kan, mereka punya standar layout sendiri dan sebagainya. Tapi dari segi naskah itu sendiri, isi dari buku sendiri itu tidak ada perubahan yang signifikan. Aku tidak perlu melakukan apa yang disebut revisi kasarnya ya. Misalkan, dari segi konflik, dari segi, susunan bab atau jalan alur cerita nggak ada yang diubah sama sekali. Ya mungkin mereka memeriksa kekurangan, kesalahan dari segi tanda baca atau sesuai EYD, kata yang tidak baku menjadi baku dan sebagainya. Tetapi itu sendiri tidak terlalu banyak perubahan untungnya dan jadi nggak rumit ya, prosesnya tidak rumit dan cover cetakan Indonesia pun itu disediakan dan diurus oleh penerbit. Beda dengan di Jerman yang segala harus sendiri sampai, migrain aku, Kak. Pantengin laptop. Ya, itu dari penerbit GD Press yang menerbitkan 2 novel pertamaku. Untuk novel ketiga dan keempat aku terbit, melalui One Pitch Media, itu pun sama, mereka punya editor yang, bertanggung jawab jugalah memeriksa naskahku dan sebagainya, dan mereka pun punya, bagian yang membuat cover ya. Ya. Dan sejauh ini, eee, dari segi editing juga sangat minimal. Jadi, segala sesuatunya prosesnya cepat, termasuk cepat dalam proses editing karena tidak banyak perubahan dan tidak banyak yang perlu diedit. Dan dari cover untuk, One Page Media aku request sejak awal, walaupun mereka yang bikin, aku request cover sebisa mungkin mirip, setipe lah, sesuai dengan cover, terbitan Jerman supaya tidak begitu menyimpang gitu kan. Jadi kalau aku tunjukin dikit ya, contohnya, Bonhoeffer ini cetakan Jerman, seperti ini Oh, aku yang buat sendiri, aku request ke OPM, "Tolong jangan terlalu banyak menyimpang dari ini," dan OPM membuat seperti iya ini, iya, mirip. sama-sama pelijo lah ya, Gue pernah lihat mirip kan? yang versi Heeh, dan untuk Dark Summer, versiku seperti ini, di Jerman, jalan berliku dengan pohon pinus dan sebagainya, aku request yang mirip, dan OPM membuat seperti ini, sama-sama jalan berliku juga kan, ada pohon pinus, gitu. Jadi, sejauh ini aku sangat-sangat puas dengan servis One Pitch Media
Dan karena itu selanjutnya jika tidak ada halangan atau masalah, aku akan tetap keep Ini akan tetap sampai. One Pitch Media sebagai penerbit Ya. indie tercintaku di Indonesia. Bagaimana menurut Kak Diano? Karena Kak Diano juga kan menerbitkan karyanya di penerbit yang sama seperti aku ya, di One Pitch Media. Setuju. Mereka seperti Citra bilang, mereka kan kasih kita service yang cukup komprehensif ya, mulai dari editor, kemudian layoutor, apalagi cover. Cuma memang di kasus gue bedanya adalah cover kebetulan gue desain sendiri karena Hebat. maksudnya bukan gue bikin sendiri, tapi maksudnya gue pakai orang terpisah di luar tim One Pitch Media. Karena kebetulan gue kenal seorang ilustrator yang udah sering kerja bareng, dan dia tuh udah ngerti banget lah apa yang gue mau. Jadi saat gue ngebrief mereka, dia maksudnya dia udah langsung come up dengan cover yang kurang lebih sesuai yang gue mau. Sebenarnya One Pitch Media juga nyediain service cover, mereka kasih 2 alternatif. Cuma unfortunately memang tidak ada yang cocok ya Kak? Nggak ada yang cocok, dan waktunya juga udah mepet buat gue untuk bisa minta macam-macam, dan gue ngerti lah keterbatasan mereka sebagai publisher indie. Nah tadi kan kita udah cerita proses menulisnya, kemudian in your case malah ngedesain cover, nge-layout, nge-edit juga di awal waktu di Jerman sebelum ketemu dengan penerbit di Indonesia. Dan semua penulis pasti gue yakin mereka akan punya perjalanan yang sama. Proses itu adalah proses yang bikin kita deg-degan tapi juga menyenangkan, karena kan kita ngebangun sebuah dunia gitu ya, dari sebuah ide, sebuah imajinasi, kemudian kita kita craft menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah jagat tersendiri. In my case prosesnya sangat menyenangkan, meskipun juga deg-degan, karena kadang-kadang imajinasi kita itu kan belum tentu sesuai dengan yang kita tulis. Jadi gue tuh selalu kalau ditanya udah puas belum lo sama final output novel lo, gue udah menuliskan semua yang gue bayangin, tapi kan apakah cara penulisan gue itu sampai ke orang, that's another case. Cuma overall prosesnya quite menyenangkan lah gitu. Dan gue baru sadar nih sebagai penulis baru, ternyata setelah kita terbitin dan udah nyampe nih jadi sebuah buku yang secara cover, cetakan, ternyata itu baru kayak sebagian kecil dari prosesnya. Nah, kebetulan kan kita sama-sama dari background penulis indie dengan publisher indie, kebetulan juga sekarang kita berada di bawah publisher yang sama. Dan memang dari awal kita tahu gitu bahwa service mereka itu hanya sampai di mana gitu ya. Mereka udah bilang dari awal bahwa setelah terbit sesuai dengan kualitas yang mereka mau, dan which is kita happy dengan kualitasnya, pemasarannya atau marketingnya, promosinya benar-benar mereka serahkan ke kita. Mereka support sosial media, tapi lebih ke organik, tapi the rest tanggung jawabnya penulis. Nah, gue kan baru minggu ketiga ya novelnya rilis. Gue pengen denger nih dari Citra. Dulu tuh apa yang Citra lakukan supaya lebih banyak orang tahu karya-karya Citra sehingga mereka pengen beli. Karena gue mau tegasin dulu, buat kita bukan masalah royalti ya yang paling utama. Of course kita butuh royalti karena itu sebagai bentuk apresiasi dari yang paling penting kan juga memastikan cerita ini tersebar, orang baca, orang relate sama karakternya, orang bisa hanyut ke dalam konfliknya, ke dalam plotnya. Itu yang jauh lebih penting. Karena what's the point kita bekerja berbulan-bulan membangun sebuah cerita kalau akhirnya nggak banyak yang baca gitu kan. Nah, jadi kalau bisa diingat-ingat lagi, Cit, waktu itu gimana caranya biar gue bisa belajar juga dan yang nonton juga bisa belajar. Yang pasti Kak, supaya nggak shock ya, harus kuat mental, butuh kesabaran ekstra. Kalau bicara soal kesabaran itu bukan hanya sebatas menanggapi mungkin respon yang kurang mengenakan atau apa ya, tapi kesabaran dalam menanti proses itu sendiri sampai ke tahap yang kita harapkan gitu loh. Dan itu
terkadang butuh waktu yang lama juga. Ya, faktor keberuntungan juga memengaruhi sebenarnya. Dan tentunya usaha kita sendiri ya, kita harus aktif promo, contoh dari melalui sosial media. Aku sendiri merasa sosial media itu sangat membantu, karena sejauh ini sarana yang kupakai untuk promo novelku itu, ya Instagram, Facebook, ya begitulah, dua dua portal itu ya. Facebook sendiri sekarang sudah jarang kugunakan sebenarnya, cuman awal-awal aku fokus di 2 sosial media itu, Instagram dan Facebook. Awal-awalnya aku pun hanya mengenal sedikit orang lah ya yang tertarik untuk mengenal dan membaca bukuku. Istilah bookstagrammer itu saat itu aku belum kenal baik dan aku pun belum aktif, menjalin kontak dengan mereka ya. Itu saat aku terbit novel pertamaku. Tetapi, ketika novel ketiga dan keempat terbit, itu kebetulan aku sudah mulai aktif dan mengenal cukup banyak bookstagrammer, dan itu aku merasa banget perbedaannya, Kak. Segala sesuatunya lebih mudah lah, karena bagaimana dengan adanya story Instagram ya, mereka posting foto bukuku, dilihat oleh follower-follower mereka, dan akhirnya ada yang tertarik, mereka otomatis, follow aku, kontak aku, dan menunjukkan ketertarikannya, itu terasa banget deh, terasa banget sejak aku mulai aktif jalin kontak dengan, bookstagrammer itu benar-benar, penting ya dan sangat membantu banget. Jadi mungkin salah satu tips dari aku, kita, ya gimana, apa namanya ya, susah juga sih, Kak, ya. Ibaratnya aku juga mungkin faktor keberuntungan juga karena, aku saat itu sudah cukup mengenal banyak saat novel ketiga dan keempat terbit ya, aku sudah cukup mengenal banyak. Tapi jika aku melihat ke belakang di saat aku baru-baru memulai promo bukuku itu memang itu tidak gampang. Eee, 1, 2, 3 itu tuh seperti it's like a dream come true kalau suatu saat ada yang tiba-tiba DM, "Hai Kak, kenalkan saya ini, temannya ini," atau saya ngelihat, profil, Kakak dan buku Kakak seperti menarik, itu tuh seperti, wow, begitu rasanya, Kak, ya. Awal-awal tuh karena itu tuh hal yang bagaimana, jarang dan susah gitu. Kadang-kadang aduh, aku sempat merasa down juga awal-awal. Awal-awal, "Kenapa kok sepertinya Instagramku berkembangnya sangat lambat," dan sebagainya. Itu aku sudah melewati tahap itu awal-awal. Tapi satu lagi, kita nggak boleh putus asa dan harus yakin, Kak. Harus yakin, mungkin saat ini pembacaku masih sekian, tetapi kita nggak tahu bulan depan bagaimana, atau tahun depan seperti apa. Dan kadang-kadang ada seperti miracle juga, aku merasakannya. Contoh, salah satu pembaca kita, tanpa sepengetahuan kita atau tanpa meminta izin dari kita, tiba-tiba mereka promo atau mengadakan giveaway dengan bonus buku kita. Contohnya, itu salah satu. Itu tuh benar-benar ibaratnya promo yang tak diduga, yang menguntungkan juga tentunya untuk kita sebagai penulis, dan itu kan tidak di luar rencana ya. Kita promo dari pembaca berdasarkan inisiatif mereka sendiri, itu buat aku penghargaan terbesar sebagai penulis. Eee bukan hanya seperti review positif atau pujian secara langsung atau tidak langsung mengenai karya kita, usaha teman-teman pembaca, untuk mempromosikan bukuku, itu menurutku lebih berarti dibandingkan pujian langsung seperti, "Kak, karyanya bagus. Kak, aku suka tulisan Kakak." Seperti itu, ngerti paham maksudku, Kak? Benar. Jadi, eee, ya aku sampai saat ini sangat-sangat berterima kasih sama teman-teman pembacaku karena tanpa mereka ya bukuku tidak akan dikenal sama pembaca lainnya, begitu, Kak. Jadi antara pembaca dan penulis itu kita benar-benar harus kerjasama yang baik, itu benar deh, Kak. Kita tidak bisa hanya mengandalkan penerbit atau mengandalkan diri kita sendiri sebagai penulis, jalinan kontak dengan pembaca itu sangat berpengaruh dan penting banget. Nah, Itu tips jadi dariku ya, Kak. iya, benar banget. Jadi mungkin gue pengen, sharing dikit juga. Jadi, karena gue nerbitin buku, gue baru mulai mencari tahu kan komunitas pembaca buku di Indonesia gitu. Dan, gue juga baru sadar ada perbedaan yang cukup signifikan antara komunitas buku internasional sama di Indonesia. Kalau di luar itu ternyata, eee, mereka tuh gede banget di TikTok ya, BookTok di luar itu tuh gede banget, dan kalau lihat di YouTube tuh banyak banget yang ngasih tips, "Lu promo aja di TikTok, bikin konten di TikTok, nanti kalau viral mereka, hasilnya banyak." Eee, dan kebetulan kan kebanyakan penulis luar itu mereka lebih, fokus nerbitin buku di Amazon ya, di Kindle gitu kan. Dan Iya.
eh, printnya juga on demand, terus mereka jualnya dalam bentuk e-book, dan kalau lihat proses mereka memasarkan dengan main di TikTok, kemudian juga masuk ke kayak ke newsletter segala macam, kesannya kayak oh ya gampang ya gitu. Cuma setelah Mhm. gue pelajarin banget, Indonesia tuh beda banget. Ternyata di Indonesia BookTok itu tuh nggak terlalu gede Nggak komunitasnya, terlalu hype lah ya. hype. Yang gede itu justru di Instagram. Jadi gue akhirnya mulai tuh nyari-nyari, oh iya ya ternyata banyak banget, gede banget komunitasnya. Terus gue kan dari dulu tuh main sosial media lebih kayak observer aja kan. Jadi dari dulu tuh emang sosial media gue lock gitu karena buat ya buat Private. ya terdekat lah. Mhm. Nah, gara-gara Rancak Bumi terbit, akhirnya gue bikin akun khusus buat Rancak Bumi. Jadi dibantu ada adminnya lah yang ngebantuin. Terus Instagram gue juga mulai gue buka buat publik. Nah, dari situ kita mulai reach out nih ke beberapa bookstagrammers yang kita lihat cukup eh, apa ya, nggak cuma kita tuh nggak ngelihat followers lah gitu. Karena menurut kita tuh Benar. followers itu tuh of course penting, tapi bukan yang paling penting. Tapi kita juga Iya, ngelihat bagaimana engagement mereka, cara mereka berinteraksi dengan followersnya mereka. Nah, ada beberapa orang kita lihat, betul. ini kayaknya bookstagrammers-nya baik ya gitu. Mereka kayak Mhm. bener-bener apa ya, melakukannya karena they love to read. Iya, They really love to read. Dan zaman sekarang kan susah ya nyari orang yang benar-benar enjoy membaca, apalagi di zaman digital yang time konsentrasi orang kan rendah banget, gampang banget ke distract. Nah, gue tuh a bit amazed saat menemukan komunitas-komunitas itu, dan akhirnya beberapa orang kita reach out, terus uh, sebelum bukunya benar-benar, kan waktu itu masih proses PO ya, jadi iya. di PO itu kita reach out ke beberapa orang, terus kita tawarin mau nggak kita kirimin buku untuk jadi first reviewer gitu ya. Ini belum kayak giveaway atau gitu-gitu, tapi benar-benar kita reach out secara personal, dan gue tuh thankful banget, grateful banget karena mereka benar-benar responnya tuh baik banget gitu, positif banget. Oh Mhm. ya, of course kita mau kak, kita mau dong, kita bersedia gitu. Nggak ada kayak terms and condition lah. Mereka langsung Iya. kita bersedia. Akhirnya kita kirim ke beberapa orang. Terus penerbitnya juga ngusulin kita bikin giveaway aja. Nah dari situ tuh benar seperti Citra bilang, akhirnya banyak yang reach out yang lain, yang nge-DM, yang kita sering lihat nih bukunya kayaknya menarik, dan Iya. feelingnya emang beda saat menerima itu sih. Maksudnya apalagi Ada buat kebahagiaan tersendiri gitu ya, Kak, ya? apalagi Citra udah 4 buku ya. This is my first book, Iya. my first baby, dan tiba-tiba ada orang yang ngerespon, kak kayak kita lihat ini ceritanya kayaknya menarik deh gitu kan. Ya a lot of good apa ya respon lah dari mereka. Mhm. Jadi setuju tadi sama Citra bahwa komunitas pembaca buku Indonesia terutama di Instagram, I think mereka sangat positif banget terhadap penulis-penulis indie, dan mungkin itu Iya. satu yang bisa kita apa namanya kita share ya ke calon-calon penulis atau siapapun yang sekarang lagi mencoba menulis dan punya niat untuk menerbitkan dengan Betul. besar indie. Dan mungkin kalau gue bisa flashback dan gue bisa apa ya rubah sedikit proses gue engage sama mereka, mungkin kalau gue tahu seperti ini saat gue masih tulis bukunya, gue udah mulai nih ngomong Iya, aku paham. sama Aku udah mereka. bisa nebak Kakak pasti ngomong seperti itu. Jadi saat bukunya terbit itu gue udah punya networking atau koneksi sama mereka, sehingga lebih apa ya, kita bisa start lebih cepat gitu. Tapi it is what it is. Mhm. Tetap gue masih sangat grateful terhadap bagaimana mereka opennya menerima karya baru dari seorang penulis baru yang mereka nggak pernah dengar selama ini namanya. Nah, setelah Citra kenal sama orang-orang tersebut gitu ya di sosial media, di Instagram terutama, apa yang mungkin kalau bisa diingat lagi highlight dari proses bersama mereka yang membuat buku ini akhirnya lebih banyak
direspon gitulah sama orang? Highlight, yang pertama yang tentunya review ya, postingan berupa review itu seperti untung-untungan juga buat kita, karena kita nggak tahu kan bagaimana review mereka gitu. Kita kasih Dan kita buku atau harus selalu encourage mereka untuk ngasih honest review ya, Cit ya? ya, benar benar, itu juga aku selalu bilang kadang-kadang, jika entah itu mereka beli bukuku atau mereka dapat secara gratis karena aku personal, mereka minta tolong untuk mereview dan mengulas novelku contohnya, aku selalu bilang ke mereka, aku tidak pernah memberikan deadline, karena aku tahu kadang membaca itu tidak bisa dipaksakan, aku ingin pembacaku membaca dengan fokus dan dengan sesuai mood mereka gitu, tanpa paksaan. Dan aku juga selalu bilang, ya mereka bisa baca kapan aja, seselesainya mereka, dan review pun se-mood mereka lah gitu, sebisa mereka. Dan aku sangat berharap mereka memberi penilaian yang objektif dan memberikan review sejujur-jujurnya gitu. Eee, entah itu mungkin melalui DM privat, kasih tahu pendapat jujur mereka seperti apa, atau secara terbuka langsung publik, aku no problem. Dan aku juga tipenya, aku nggak baperan ya, eee, aku bukan tipe penulis yang kalau dikasih kritik pedas, sepedas-pedasnya aku jadi tersinggung, baper, ngomel-ngomel di Instagram dan sebagainya, atau curhat-curhat di story-ku, no, never. Aku nggak akan melakukan itu. Aku justru menghargai keberanian pembaca yang berani sejujur-jujurnya memberikan pendapat negatif mereka begitu, Nah, karena memberikan pendapat yang positif itu sangat mudah ya, Kak. karena Tapi untuk gini ya, Cit, memberikan saat saat mereka itu bisa merasakan sesuatu, baik itu positif maupun negatif, berarti iya, artinya kan mereka benar-benar membaca karya itu gitu kan. Jadi iya, I think Citra baru saja mengatakan sesuatu yang spot on. Karena ya kita sering lah ngelihat bagaimana penulis akhirnya kayak bentrok lah sama pembaca hanya iya, gara-gara ada satu review yang menurut penulisnya tuh nggak sesuai, nggak diterima lah, keterlaluan atau segala macam. Tapi iya, ya sama dengan karya seni lainnya kayak film, musik, buku kan juga sebuah eh, output yang saat kita terbitkan, kita sebagai penulis sudah nggak punya sebenarnya. Itu udah milik publik dan benar, mereka tuh punya hak 100% untuk menguliti, membedah itu dan menyampaikan opininya gitu. Nah, iya. balik lagi to your point, gimana caranya supaya nggak baper itu, Cit? Karena gue sih masih masih dapat feedback alhamdulillah yang positif. Tapi kan Iya. gue juga tahu lah, nggak mungkin semuanya sama apa yang mereka rasakan saat membaca Rancak Bumi. Pasti ada aja yang akan nggak relate atau ngerasa kok ini begini, kok ini begitu gitu. I think I need to learn from you. Oke. Intinya mungkin kembali ke karakter masing-masing ya, Kak, ya. Aku termasuk karakter yang, santai begitu. Aku bukan tipe yang emosional dan mudah marah, mudah tersinggung, dan mudah baper. Jadi aku bisa dibilang termasuk kuat lah ya menerima kritikan-kritikan atau masukan yang mungkin tidak sesuai dengan harapanku. Dan, satu lagi aku punya prinsip juga, Kak. Aku percaya di balik setiap karya itu pasti ada pro dan kontra. Jadi hal yang wajar lah, kita nggak bisa memaksakan semua orang satu pikiran, satu tujuan dengan kita ya, Kak, ya. Jika aku menyukai satu hal belum tentu orang lain menyukainya, dan selera pembaca pun kan sangat beragam. Eee Orang yang menyukai, novel thriller contohnya, mereka mungkin menilai novel romansku itu membosankan. Hmm. Tetapi mungkin orang yang pecinta romance, dia mencintai karyaku karena merasa relate lah atau bagaimana dah dan sebagainya ya. Jadi selera pembaca juga itu mempengaruhi penilaian mereka terhadap karya kita. Karena itu juga aku coba untuk mengerti lah ya, jika mereka tidak suka dengan karyaku, oh mungkin ada hal-hal lain juga yang menyebabkan mereka tidak menyukainya, atau mungkin karyaku memang tidak berjodoh dengan mereka, dengan selera mereka. Dan, kalau mereka memberikan masukan secara teknis, kekuranganku, dan aku menilai itu justru sebagai masukan yang penting untuk aku pertimbangkan dan kujadikan, bahan pelajaran juga ya, supaya aku bisa menge me apa, memperbaiki karyaku di masa yang akan datang gitu. Proses menulisku pun otomatis berkembang dengan adanya masukan ini, itu, tambahan ide atau kritik dan saran dari teman-teman semua. Jadi, aku berusaha menilai sepositif mungkin kritik-kritik atau masukan atau pendapat negatif yang mungkin menyinggung atau kurang mengenakan itu buatku,
aku coba masukkan ke satu box, sebagai apa ya, justru penyemangatku gitu loh, targetku. Aku harus targetku supaya kritik ini tidak kuterima lagi atau setidaknya aku bisa memperbaiki lah di karyaku berikutnya. Jadi Ya, ya intinya sih think positif aja, Kak. karena Think kan positif. ya benar. Kita juga harus sadar bahwa lagi-lagi sebuah karya seni itu sifatnya subjektif ya. Nggak ada orang yang punya selera persis sama gitu. Bahkan uh, some of the best books out there tetap aja ada, ya kalau bisa dibilang kata kasarnya, tetap aja ada hatersnya gitu kan. Jadi kalau gue selalu mikir impossible lah, nggak mungkin untuk ngeharapin semua orang itu punya pendapat yang sama terhadap satu hal. Jadi ya I think in your case tadi bahwa kita harus punya satu box atau jar, setiap feedback ya udah masukin ke situ. Jadi saat kita nanti mau bikin karya berikutnya kita bisa revisit feedback itu. Karena kan nggak semua feedback, maksudnya feedback itu kan nggak mungkin muncul dari niat jahat gitu ya. Pasti mereka memberikan Punya feedback, alasan. ada alasannya, dan seperti Citra bilang tadi butuh keberanian lah buat mereka untuk mengungkapkan itu. Jadi I think that's a very good trick. Harus ada tempatnya untuk menyimpan itu, nggak usah dipikirin, nanti di-revisit lagi supaya di karya berikutnya kita bisa improve. Memperbaiki ya. Ya. Jadi mereka bisa dibilang tuh kayak editor berjalan gitu ya, Cit ya, yang Benar. ngebantu kita kalau kita ngelihatnya dari sisi yang positif. Oke. Betul. Itu kan dari feedback. Sekarang ini agak apa ya, sensitif nih. Kalau Citra willing to share. Tapi sebelumnya Cit,